Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Asri Aitko. Kali ini aku mau nge-review salah satu drama Korea yang unik lagi. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Our Blues. Nah, kalau di video sebelumnya aku kan sempat nge-review drama Korea Our Liberation Notes, itu kan aku bilang unik juga. Nah, di sana uniknya itu adalah latar belakang kehidupan para tokoh dan juga karakter-karakternya. Sementara di sini yang unik adalah gaya penceritaan yang dilakukan dengan teknik omnibus. Kalau misalkan kamu belum familiar, ini tuh jadi kayak ada beberapa cerita dengan tokoh yang berbeda-beda tapi digabungkan menjadi satu film gitu atau satu drama. Kalau di film itu tuh kayak ada beberapa film-film pendek tapi digabungkan menjadi satu film panjang dengan tema yang sama gitu. Nah, sementara kalau di sini tuh banyak banget aktor-aktornya dan ini aktor-aktornya udah pasti kamu kenal juga. Nah, mereka masing-masing memiliki konfliknya sendiri-sendiri, terpisah gitu, tapi semuanya itu tuh ada dalam satu drama Our Blues ini. Tapi kalau misalnya kamu bertanya-tanya di dalam drama ini mereka berinteraksi atau enggak, nah di sini mereka berinteraksi satu sama lain dan kadangkala justru konflik antara satu tokoh dengan satu tokoh yang lain itu saling mempengaruhi gitu. Meskipun sebenarnya konflik utamanya berbeda. Dan seperti yang aku bilang barusan, di sini tuh bertabur bintang banget. Kalau misalnya kamu ngelihat wajah-wajah yang ada di drama Korea ini tuh pasti udah nggak asing banget karena drama-drama mereka pun ini populer gitu. Apalagi disatukan dalam satu drama sekarang, makanya orang-orang tuh banyak banget menunggu drama Korea Our Blues ini. Tapi sayangnya netizen Korea itu tuh beberapa ada yang mengkritisi drama Korea ini meskipun bertabur bintang. Jadi menurut mereka nggak sesuai ekspektasi. Kenapa? Nanti bakalan aku singgung juga ya. Dan yang menarik juga adalah acting mereka di drama Korea Our Blues ini beda dengan acting mereka di drama-drama populer mereka sebelumnya gitu. Jadi ini menyegarkan banget sih buat aku. Termasuk actingnya senior Kim Hye-ja, biasanya kan beliau itu tuh kalau main cenderung terlihat yang manja gitu. Meskipun diceritakan sebagai karakter yang aktif juga, biasanya kita tuh ngelihatnya kayak aduh ringkih gitu. Nah, kalau di sini kita bisa ngelihat juga sisi gelapnya dia, sisi tegasnya gitu dan lain-lain. Intinya semuanya pokoknya beda deh. Termasuk juga Lee Byung Hun yang aku udah nempel banget image dia sebagai karakter yang aku suka di Mr. Sunshine. Tapi di sini aktingnya juga menyegarkan banget untuk ditonton. Bahkan aktingnya Shin Mina yang kalau dari segi look itu tuh nggak beda jauh sama karakter dia di Hometown Cha-Cha-Cha. Tapi kalau dari segi akting di sini beda banget karena di sini dia memerankan sebagai karakter yang depresif gitu. Jadi kalau buat aku ini menarik banget sih bisa ngelihat mereka dengan karakter yang berbeda di drama ini. Termasuk mereka juga jago banget membangun chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lain. Bahkan aku tuh sampai lupa kalau Kim Woo Bin itu pacarnya Shin Mina gitu. Jadi pas dia acting mesra-mesraan sama Han Ji Min, aku tuh udah ngerasa yang mereka couple aja gitu. Dan ini saking banyaknya tokoh dengan berbagai macam karakter, jadi kayak kita itu bisa ngelihat diri kita ada di karakter mereka gitu. Jadi salah satu dari mereka mungkin kita ngerasa ada yang mirip atau mungkin kehidupan yang dilalui mirip atau konflik atau cobaan yang mereka hadapi itu mirip dengan apa yang pernah kita jalani gitu. Jadi menurut aku pas kamu nonton mungkin bakalan relate juga sih sama salah satu karakter mereka. Terus yang aku suka juga adalah di sini untuk pertama kalinya aku ngelihat ada karakter yang Down syndrome. Nah, ini tuh jadi menambah keinklusifan drama Korea ini sih. Jadi itu buat aku nilai plus. Dan aktingnya emang bagus gitu. Nah, selain itu, jadi ini kan ceritanya kehidupannya itu ada di Jeju. Yang jadi ciri khas Jeju itu kan ada angin, batu, terus juga wanita penyelam. Nah, itu tuh semuanya kelihatan di drama Korea ini. Jadi kita itu bener-bener kayak ngerasain nuansa Jeju banget melalui drama Korea ini, termasuk juga dalam hal logatnya gitu. Jadi pas nonton itu tuh kita jadi berasa beda aja gitu dengan drama-drama Korea lain, apalagi ini ada logatnya, terus juga si tempat-tempatnya itu tuh nggak kelihatan kayak set. Ya emang kayak merekam kehidupan sehari-hari orang Jeju aja gitu. Yang menarik juga pada akhirnya drama Korea ini jadi kayak memperlihatkan keseharian dari berbagai macam profesi. Mulai dari para penyelam dan beserta idealisme mereka, ikatan antara penyelam dan satu dengan penyelam yang lain, sampai ke tipikal pedagang pasar yang galak gitu di Korea. Jadi itu seru banget sih ngelihatnya. Karena jadi kayak memvisualisasikan apa yang biasanya ada di cerita-cerita doang gitu. Dan tentunya terpotret juga bagaimana kehidupan aktif para nenek-nenek yang ada di Korea. Soalnya ya gitu, kalau aku ngelihat di reality show biasanya para nenek-neneknya itu masih aktif, masih produktif, masih sehat-sehat juga gitu. Nah, di sini juga kelihatan karena ya itu ada beberapa aktor senior yang bermain di drama Korea ini.
Terus karena tokoh-tokohnya ini tuh pada lahir di Jeju, jadi kita juga bisa merasakan persahabatan mereka gitu. Jadi mereka itu dari kecil udah berteman, terus sampai sekarang bermasyarakat pun masih di lingkungan yang sama gitu. Makanya ini tuh kayak drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha ditambah sama My Mister gitu. Karena ya itu lingkungannya itu lingkungan bermasyarakat biasa, tapi apa yang dialami tokoh-tokohnya itu tuh getir juga gitu. Dan meskipun ini drama Korea yang terkesannya memperlihatkan kehidupan sehari-hari banget, tapi kalau aku pribadi dari awal episode pun udah tercuri gitu perhatiannya sama kisahnya Choi Hang Soo dan juga Jung Eun Hee. Nah, di sini karakternya Cha Sung Won udah langsung mengingatkan aku sama drama Korea One Ordinary Day. Apalagi di sini lagi-lagi dia berurusan dengan kakinya. Dan di sini aduh bikin ngilu banget. Dan ternyata adegan si kaki yang bikin ngilu itu tuh menurut aku adalah sebuah gambaran atas keseluruhan hidupnya dia gitu. Jadi bukan adegan yang sia-sia. Karena di scene-scene selanjutnya itu tuh langsung aduh pedih banget. Tapi tetap aja meskipun adegannya kurang lebih sama gitu ya, maksudnya tuh ada yang berhubungan dengan kaki dan lain-lain. Tapi karakter Cha Sung Won di sini tuh berbeda dengan dia di One Ordinary Day. Karena kalau di One Ordinary Day dia itu meskipun hidupnya kayak dalam tanda kutip miskin tapi nggak menyedihkan gitu. Sementara kalau di sini tuh kayak frustasi banget. Nah sebenarnya untuk cerita dan juga Jung Eun Hee ini tuh emang dipuji-puji juga sih sama netizen Korea. Menurut mereka ini cerita yang terbaik gitu, yang paling menarik. Sementara adalah cerita mengenai kehidupannya Bang Yong dan juga pacarnya. Nah itu kan jadi ceritanya itu adalah mereka itu masih anak SMA tapi udah hamil di luar nikah gitu. Nah menurut netizen Korea itu tuh cerita yang usang banget, yang membosankan, yang nggak perlu lagi diangkat-angkat di drama Korea gitu. Nah sementara kalau menurut aku itu tuh tetap menarik aja gitu, apalagi di sini sudut pandangnya itu tuh bukan hanya tentang mereka berdua tapi juga bersinggungan dengan kehidupan orang tuanya gitu. Karena diceritakan juga kedua orang tua mereka itu tuh berkonflik. Melalui masalah yang mereka timbulkan, kita pada akhirnya jadi tahu alasan kenapa orang tuanya itu berkonflik dan bagaimana mereka menyelesaikannya gitu. Jadi meskipun mungkin secara tema konflik mereka itu tuh udah sering dibahas, tapi menurut aku sih di sini sudut pandangnya tetap menarik gitu. Jadi aku sih tetap suka-suka aja dan aku tonton juga sampai akhir dramanya. Aku bahkan masih merekomendasikan drama Korea ini untuk kamu tonton karena menurut aku ini drama Korea yang menarik. Nah kalau misalnya kamu udah nonton, gimana? Share dong pendapatnya, kira-kira apakah kamu suka dengan drama Korea ini atau setuju dengan pendapat netizen Korea bahwa drama Korea ini tuh lama-kelamaan membosankan. Coba share di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video aku yang lain. Dah!